Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Istiqomah. Nomor induk mahasiswa 442110119. Kelas HK 21C2. Saya dari kelompok 3. Mata kuliah Hukum Internasional dan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Arum Tarina SH LLM, adalah organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi antara pemerintah. Ada di pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina. Organisasi internasional adalah himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridik yang berbeda dari yang dimiliki oleh negara-negara anggota menurut definisi para pakar hukum internasional. Organisasi internasional tidak mempunyai unsur-unsur objektif seperti negara. Artinya suatu organisasi internasional baru ada bila negara-negara menghendakinya dan kehendak tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Setelah lahir, organisasi internasional langsung menjadi subjek hukum internasional. Jadi dalam hal ini terdapat perbedaan dengan negara, karena negara dianggap sebagai subjek asli, karena keberadaan yuridiknya tidak tergantung pada siapapun. Sedangkan organisasi internasional sering dikatakan sebagai subjek buatan, karena organisasi internasional dianggap sebagai subjek hukum, karena diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Untuk jenis-jenis organisasi internasional, ada organisasi yang bersifat universal dan organisasi yang bersifat regional. Saya akan menjelaskan untuk organisasi yang bersifat universal. Organisasi yang bersifat universal adalah organisasi di mana semua negara dapat menjadi anggota. Misalnya PBB yang beranggotakan 189 negara, termasuk hampir semua negara merdeka di dunia menjadi anggota PBB. Dan ada juga organisasi yang bersifat regional. Organisasi yang bersifat regional adalah organisasi yang tidak mempunyai vokasi universal dan keanggotaannya terbatas pada kawasan atau pada negara-negara tertentu, dan biasanya beranggotakan negara-negara yang berdekatan satu sama lain secara geografis, misalnya ASEAN. Organisasi terbuka dan organisasi tertutup ini juga merupakan jenis-jenis organisasi internasional. Organisasi terbuka adalah organisasi yang dapat dimasuki oleh negara-negara yang berkepentingan dengan prosedur penerimaan yang luas. Sedangkan organisasi tertutup adalah organisasi yang hanya menerima negara-negara tertentu yang mempunyai nilai yang sama serta diterima secara bulat oleh negara-negara anggota. Misalnya contohnya NATO. Organisasi internasional politik dan teknik. Ada satu, organisasi politik adalah organisasi yang mempunyai vokasi yang luas dan bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Organisasi Negara-Negara Amerika atau Organization of American States, OAS, atau All Public Administration, OPA. Dan yang kedua, organisasi teknik adalah organisasi yang mempunyai wewenang tertentu seperti badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu PBB. Organisasi kerjasama dan organisasi integrasi. Organisasi kerjasama adalah organisasi yang bertujuan untuk melakukan kerjasama atau koordinasi antara negara. Organisasi ini jarang mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota. Pada umumnya, semua organisasi internasional adalah termasuk bentuk organisasi kerjasama atau koordinasi.
Organisasi integrasi. Organisasi integrasi adalah organisasi-organisasi yang dapat membuat ketentuan-ketentuan yang langsung berlaku di wilayah negara-negara anggota, seperti yang terjadi dengan masyarakat-masyarakat Eropa. Hal ini dikarenakan berdasarkan akta konstitutif organisasi ini mempunyai kedudukan di atas negara yang disebabkan karena adanya pemindahan wewenang oleh negara-negara dalam bidang-bidang tertentu. Pembentukan dan komposisi organisasi internasional. Akta konstitutif apabila suatu negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu instrumen yuridik yang disebut sebagai akta konstitutif. Misalnya Piagam PBB. Akta konstitutif dapat berasal dari suatu perjanjian internasional yang baru atau perjanjian internasional yang merubah perjanjian sebelumnya dengan sekaligus merubah personalitas yuridiknya dengan menggunakan prosedur revisi yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya. Dalam hal akta konstitutif yang berasal dari suatu perjanjian yang baru, prosedur pembuatannya adalah prosedur yang biasanya berlaku bagi pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam rangka suatu konferensi internasional.